Oke. Jadi begini, dengan taraweh, dosa kamu dengan mantan akan diampuni. Kan mantan itu teman berbuat khilaf. Iya. Jadi banyak khilaf antara kita dengan Banyak mantan. khilaf aja. Maka dengan taraweh akan diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Mang, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Sekarang kita masih di Kulkas edisi bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat indah. Bulan yang sangat indah. Bulan yang ada iklan sirup itunya, Pak Haji. Selalu saja iklannya bagus. Menggoda kita yang sedang puasa. Menggoda kita. Dan program yang paling berkesan masih sahur kita nyem. Lagi-lagi itu diikuti program kolonial. Udah lama, Pak Haji. Oke. Kemarin kita sudah membahas banyak banget keindahan puasa, Pak. Semaraknya puasa kayak gimana. Salah satunya, Kulkas kali ini kita akan membahas tentang taraweh antara sunat dan akhwat. Bang punya akhwat? Iya, punya. Hati-hati, takut berduri. Akhwat berduri. Nah ini Pak Haji, sekarang kita akan membahas tentang taraweh antara sunat dan akhwat. Emang sih sebenarnya agak identik antara taraweh. Akhwat-akhwat komplek yang tadinya nggak keluar komplek itu biasanya terlihat Pak Haji. Dan cantik-cantik biasanya. Cantik. Saya ingin bertanya ke Pak Haji Aang, kenapa topik ini diangkat? Tentu Pak Haji Aang punya catatan si boy. Silakan Pak Haji diterangkan nih. Begini Bang Bren. Iya. Kata anak milenial itu ada 5 mitos di dunia ini. Itu versi on the throat bukan Pak Haji? On the prot. Itu TV lain. Satu, unicorn. Unicorn. 2, Bigfoot. Bigfoot, oke. 3, punik. Ponik. 4, dragon. Dragon. Yang 5, ABG yang tidak bolong taraweh. Mitos. Susah itu. Okay. Padahal ABG, ababil atau ASN, anak semester 6. Untung Raymond udah gak semester 6, Pak. Oh, sudah sarjana. Sudah sarjana. Tenaganya itu masih kuat. Dan harus diketahui sesungguhnya taraweh itu asik, Mang. Iya. Tadi Mang pertama bilang bahwa taraweh itu adalah momentum keluarnya bidadari komplek. Nah, pas lagi taraweh mah karena mungkin perawatannya pakai skincare yang mahal. Glowing. Oh, pada glowing Mang ya. Pada glowing luar biasa. Itu asik. Yang kedua, taraweh itu asik pada saat ngitung jumlah rakaat. Apalagi yang 23. Nah, capek. Ya. Padahal begitu menariknya taraweh, kenapa banyak ABG, banyak ababil, banyak ASN yang tidak tertarik taraweh? Aneh kan mereka itu nge-gym 3 jam kuat. Nge-zoom 5 jam kuat. Tapi taraweh 30 menit ngaleh-leh. Padahal imamnya sudah sangat ekspres. Waduh, doa ibu. Ya, doa ibu. Karunia bakti. Pertanyaannya, apakah harus diantar mantan agar tarawihnya semangat? Woi. Masa iya? Ya. Nah, karena pada saat taraweh Mang Bren, bidadari komplek pada keluar dengan skincare-nya yang glowing, karena pakai perawatan pakai tepung sajiku, maka ada ABG
ada ababil, ada jomlowan, bahkan ada dunia damai. Mereka pada semangat taraweh, tapi niatnya bukan ihya'us sunnah, bukan menghidupkan sunat, tetapi niatnya hunting ahwat-ahwat. Ya, ini bahaya. Jangan sampai kemuliaan dan kehebatan sholat taraweh menjadi gugur gara-gara salah niat. Gara-gara salah niat. Oke, kan ada peribahasa. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Apalagi ada nila seekor bisa rusak susu sekontainer. Gitu ya. Ada lagi yang peribahasa kayak gitu. Ada. Itu hasil Pak Aang ya, bukan dari sana. Saya mau nanya, Mang. Kalau membawa lari ahwat milik orang lain itu termasuk cabang olahraga apa? Cabang olahraga nikung aja itu, Pak. Tapi beginilah, lebih baik mengejar yang sudah punya pacar, sebab saingannya hanya satu. Daripada ngejar yang jomblo, sebab saingannya banyak. Sampaikan pada Raymond dan Robi. Ya. Bener, saingannya banyak. Jadi gitu, Mang ya. Jadi taraweh itu karena banyak keluar ahwat, fokus niatnya ihya'us sunnat. Jangan hunting ahwat-ahwat. Akhirnya apa? Kemuliaan taraweh itu menjadi hilang. Ya. Berarti taraweh antara sunat dan akhwat itu ya kita harus ihya'us sunnah sebenarnya. Niatnya tulus dulu melaksanakan sunnah. Persoalan pulang taraweh bertemu dengan akhwat itu kan hadiah. Ya. Apalagi di komplek nih kita nih. Kan indah kalau dapat akhwat pulang melaksanakan sholat sunat. Nanti rumah tangganya keren. Oke Pak Haji, itu ya berarti ya. Nah sekarang apa yang harus kita ketahui untuk senantiasa kita bisa menjaga taraweh Pak Haji kalau seperti itu? Oke, pertama dengan taraweh kita akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang lalu. Kan hadisnya populer, seringkali dibaca oleh Ustadz pada saat kultum. Kuliah 7 menit. Kulkas. Kuliah ringkas. Kutil penyakit kulit. Tilu menit. Tilu menit ya. Penyakit kulit itu kudis. Kata Rasulullah gini, man qoma Ramadan. Siapa saja yang mendirikan sholat sunat tarawih di bulan suci Ramadan, imanan, motivasinya iman kepada Allah, wahtisaban, motivasinya mencari karunia dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka seluruh dosanya di masa lalu itu akan diampuni oleh Allah. Jadi begini, dengan tarawih dosa kamu dengan mantan akan diampuni. Kan mantan itu teman berbuat khilaf. Jadi banyak khilaf antar kita dengan mantan. Maka dengan tarawih akan diampuni. Ya. Ngomong-ngomong mantan gini, Mang, karena terlalu sulit konon tim dunia lain mencari lokasi uji nyali. Akhirnya lokasi uji nyalinya di rumah mantan. Itu lebih menyeramkan sih Pak Haji sebenarnya. Ada juga anak mahasiswa karena tidak mau terjebak dengan kenangan masa lalu bersama mantan, dia nggak mau kuliah sejarah dengan saya. Karena biasanya sejarah itu mengingatkan pada masa lalu. Nah gini, dengan taraweh dosamu yang gampang ngobrol sayang pada orang yang baru dikenal, setelah itu kamu ngeghosting, itu akan diampuni. Nah ini hati-hati Sobat Ngadem ya, gampang kenal, ngeghosting lalu gitu kan, PHP. Nah ini insya Allah dengan taraweh bisa termaafkan. Dengan taraweh dosamu yang suka darmaji, dahar 5 bayar hiji, gorengan ya, jadi siswa dan mahasiswa astuti asli tukang tipu. Nah dengan taraweh dosa-dosamu itu akan diampuni oleh Allah. Dan catat, tidak ada kebahagiaan melampaui diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Karena itu jaga taraweh dengan niat untuk menghidupkan sunnah. Jangan ada niat yang lain. Agar apa? Kalau imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Tadi ya, benar. Oke Pak Haji, berarti salah satu keutamaan taraweh itu kita diampuni dosa, Pak Haji. Nah, sekarang keutamaan lain saya pengen tahu Pak Haji, selain diampuni dosa apa lagi nih keutamaan tarawih? Pada saat sholat tarawih, kamu itu kan dikondisikan untuk banyak sujud. Betul. Bener nggak?
Banyak Jadi sujud. saat taraweh kita akan banyak sujud. Kata Rasulullah begini, Pak ini ala nafsika bikasrotis sujudi. Yap. Bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Perbanyak sujud. Jadi orang yang banyak sujudnya itu akan sampai pada cita-citanya. Oke. Maka apa yang dicita-citakan kita, raihlah dengan sujud. Bang Bren dulu pengen tahu nggak apa cita-cita saya? Apa Pak Haji? Cita-cita Pak Saya Haji? cita-citanya dulu ingin jadi dokter. Jadi dokter. Tapi pas gini jadi orang ganteng. Woi. Tapi sekarang jadi dokter kan Pak Haji. Setidaknya nggak begitu jauh dari dokter lah. Tapi sekarang cita-cita saya pengen kecil lagi. Iya. Kenapa? Sebab masalah ketika kecil itu hanya satu, PR matematika. Sekarang masalahnya jadi banyak. Tapi ngomong-ngomong kecil, yang di tarawih itu yang enak anak kecil. Iya. Kenapa? Pada saat setelah sholat isya ada kultum Ramadan kan? Yap. Pada saat kultum Ramadan anak kecil keluar masjid, apa jajan, Mang? Jajan. Enak kan? Beri lor edge, telur gulung. Bener. Lalu setelah ada panggilan sholat tarawih, mereka bergegas lagi kembali ke masjid, balik kerukut makanan. Indah banget. Setelahnya gitu, nanda tangan buku Ramadan Pak Haji. Oke. Walaupun sekarang nanda tangan buku Ramadan diganti sama aplikasi buku Ramadan katanya. Nah sekarang cita-cita saya sederhana. Iya. Pingin punya kontrakan. Bingung punya kontrak. Iya, biar kerjaan itu asik, hanya nagih. Setelah, Pesantren atau Pak Haji. setelah itu rebahan gibahan, ya. Jadi kalau kontrakannya itu laku buat pesantren. Opsi kedua. Tapi ada ciri khas, kalau ustadz di daerah pedesaan punya pesantren. Iya. Kalau ustadz di perkotaan punya kontrakan. Iya Pak Haji ya. Banyak pusat di kota Bang yang punya kontrakan justru ya. Pokoknya gini, Mang, menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang sudah lama cita-citakan. Jadi cita-cita yang tinggi bukan kunci kesuksesan. Iya. Tetapi rahasia sukses adalah memiliki cita-cita yang tinggi. Iya. Tapi memang cewek itu suka aneh, Mang, suka jajan, Iya. hobinya makan, Yap. kebiasaannya ngemil, Iya. tapi cita-citanya pengen langsing. Aduh. Susah. Ya. Tapi yang bahaya itu kan ada orang yang putus cinta dan ada orang yang putus cita. Putus cinta Dan putus cita. Iya. Putus cinta itu tidak sakit, Mang. Iya. Yang sakit itu kalau sudah putus masih cinta. Wey. Tapi yang lebih bahaya adalah putus cinta. Iya. Putus cinta itu sama dengan putus harapan. Putus harapan. Kalau putus harapan sama dengan kita mati sebelum mati. Wey. Jadi jangan putus cita, gitu. Nah, supaya apa? Hidup kita ini lebih hidup. Lebih hidup. Lebih baik putus cinta daripada putus cita. Biasanya putus cita itu gara-gara putus cinta, Pak Haji. Bisa juga ya seperti itu. Nah, maka gini, Mang, yang paling tepat itu utamakan cita-cita bukan cinta. Ya. Sebab manisnya cinta akan dirasakan setelah teraihnya cita-cita. Wey. Keren. Bila cita-citamu setinggi langit, maka dahimu harus sedatar dengan tanah. Maka sedatarkan dahimu dengan tanah supaya cita-citamu teraih. Dengan apa? Perbanyak sujud di sholat taraweh. Masya Allah. Keren Pak Haji. Ya benar. Sholat taraweh bisa menghantarkan kita pada cita-cita meski bukan pada cita-cita. Itu beda lagi. Soalnya cita-citanya tadi pengen jadi cita-citata. Liar itu. Oke Pak Haji Aang, itu berarti ya salah satunya keutamaan taraweh ya. Nah ini Pak Haji sekarang tuh saya ingin cerita dulu kalau saya dulu waktu kecil taraweh itu singkatan bagi saya tara sawareh. Asli, itu bukan hanya kamu Karena itu ya istilahnya kabur di tengah-tengah gitu dan kita nggak kuat. Apakah saya dapat nggak keutamaan taraweh ketika tara sawareh ini Pak Haji? Nah, dengerin Bang, ras manusia yang paling lemah itu adalah mereka yang kabur dari taraweh di saat yang lain sedang sujud. Orang sedang sujud, loncat. Biasanya di Masjid Agung yang gede, yang tarawehnya 1 juz Pak Haji. Iya. Itu pas angkat dari sujud, naik kamarana. Tapi indah juga kalau tarawih di Masjidil Haram ya kan bacanya panjang-panjang. Lagi tarawih itu kayak ada
pas ruku rek disungkur ya. Tunduk. Ya. Oke. Tapi bicara tarawih erat kaitannya dengan sujud di sekolah yang kebanjiran, para siswa sujud syukur karena tasib sekolah. Itu mau kayak gini, kayak habis nyuri motor, seorang pencuri ngedatangin rumah yang punya motor. Mana tiasa di PCR STNK, BPKB. Ada beritanya ya. Karena ketinggalan handphone atau apa gitu, balik lagi si pencuri. Oke. Kehabisan gas air mata untuk membubarkan demonstran, polisi dengan terpaksa memutarkan lagu Someone Like You. Nyanyi atau Adele semuanya. Itu mah ini terlalu lama duduk, semut merasakan kakinya kemanusiaan. Kesemutan. Tapi semut kesemutan ya sih? Kalau manusia terlalu duduk kan kesemutan. Iya. Kalau semut terlalu duduk jadi kemanusiaan. Kunang-kunang, Pak Haji, lamun pusing berkunang-kunang nggak? Oke, gini Bang. Rasulullah bersabda dari Abu Dzar, "Innahu man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamu lailatan." Jadi gini kata Rasul, siapa saja yang sholat bersama imam sampai selesai sholat tarawihnya, maka dia seperti sholat sepanjang malam. Jadi kalau mangren taraweh tarasawareh belum beres tarawehnya sampai witir kemudian balik, itu pahala tarawehnya tidak dapat. Tapi kalau kita ikut sholat taraweh sampai akhir sampai witir, maka kata Rasulullah seperti kita itu sholat sepanjang malam, kan banyak sekali pahalanya ya. Nah, sholat taraweh itu bukan sekedar siapa yang datang paling awal, tetapi siapa yang sampai akhir. Maka katakan pantang ngacir sebelum witir. Pantang ngacir sebelum witir lah ya. Jadi pokoknya gini, jangan nunggu untuk tarawih sempurna itu, jangan nunggu tua nanti. Iya. Sebab usia 20 tahun bertenaga, 30 tahun bergaya, 40 tahun rada buaya, 50 tahun bahaya, 60 tahun nggak berdaya. Jadi tarawih di nanti ke sebenar gestua nggak bisa, sebab bisa jadi kita nggak berdaya. Ya, jadi kalau tarawih harus sampai witir bareng imam. Kenapa? Sebab pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Jangan tarasawareh. Apalagi tarasawarehnya Pak Haji menjelang deket-deket Lebaran. Biasanya masjid kosong dan tarawihnya pindah ke mall. Tarawihnya pindah ke minimarket, tarawihnya pindah ke supermarket. Jangan sampai gitu Pak Haji. Jangan tapi kita harus istiqomah gitu. Oke Pak Haji, saya tuh pernah dikasih tahu sama mertua saya. Kalau siapa mertuanya? Mama Iis. Saud Mama Iis sekarang lagi nonton di rumah. Sembari sahur. Tarawih itu bisa mengangkat derajat kita Pak Haji katanya. Bener nggak Pak Haji itu? Ibu mertuamu itu benar, sayang banget ya. Gini, Pak innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sekali sujud saja kepada Allah illa rafa'akallahu biha darajatan. Jadi sekali kita sujud Allah tinggikan derajat kita. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah menghapus kesalahan kita. Jadi sekali sujud diangkat derajat kita, sekali sujud kemudian dihapus dosa-dosa kita. Kan indah. Sekali sujud kamu naik derajat jadi orang soleh, lalu jejak salahmu akan dihapuskan oleh Allah. Masya Allah. Sekali sujud derajatmu menjadi pemenang, lalu jejak pecundangmu akan dihapus oleh Allah. Sekali sujud naik derajat bahagiamu, lalu semua jejak lukamu akan dihapuskan oleh Allah. Sekali sujud naik derajat rumah tanggamu, Mang Bren, jadi samara, ya, sakinah, mawadah, warahmah, lalu semua jejak hilapmu bersama mantan dihapuskan. Ya. Jadi tarawih itu menaikkan derajat dan menghapus semua maksiat kita. Tarawih itu tak riuh. Tapi memang suka ada yang kesemang kalau lagi tarawih itu. Pertama, apa yang kesal? Kalau imam lupa bilangan.
hitungan kita 8, kata imam genep. 8. Kan jadi nama lila. Sudah 20, kenapa nggak beres-beres, taunya lupa imamnya. Yang paling repot kalau tarawih itu kita sudah sholat witir, Iya. udah beres. Tapi poho can wudu. Lanjut sendiri di rumah Pak Haji, dari awal. Dari awal. Jadi kalau mau hidup ditinggikan derajat dan dihapuskan jejak dosa kita oleh Allah, sobat ngadam, tarawih lah. Tarawih. Niatnya untuk ihya sunnat, menghidupkan sunat, bukan untuk hunting ahwat-ahwat. Dan ditinggikan derajat. Tinggikan Pak derajat kita oleh Allah, dihapuskan maksiat kita oleh Allah. Oke Pak Haji. Nah oke, sekarang Pak Haji, kan saya tuh pernah Pak Haji sibuk kerja di bulan Ramadan dan sampai malam. Jadi di bulan Ramadan kalendernya nggak merah ya? Iya. Kalendernya gak merah dan maklum saya kan entertain. Ya. Bahasa lain nganggur. Alias pengangguran. Jadi kerjanya tuh nggak nentu Pak Haji, kadang malam, kadang siang. Nah, ini kadang saya nggak keburu sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, kalau gitu saya suka ngontek aja sama Anjeli Pak Haji. Kita sholat tarawihnya di rumah saja, kita berjamaah. Nah, ini keutamaan sholat tarawih masih saya dapatkan atau enggak Pak Haji? Oke. Jangan sampai karena alasan sibuk kerja ke masjid nggak keburu jamaah ditinggalkan tarawih. Ya enggak, alhamdulillah nate. Maka sesibuk apapun kerja, lalu ketika di masjid nggak keburu, sholat tarawihlah di rumah. Pahalanya akan kita dapatkan. Tetap ya Pak Haji? Tetap bersama-sama sholat tarawih dengan istri. Kan kata-kata yang indah itu apa? Ya, imamun aku dong sholat tarawih. Masya Allah. Masya Allah. Kata istrinya Remon. Iya, Mon. Tapi ya jangan yang 11, yang 23. Jelek. Tuh, bis digawe 23 deh. 23 ya. Jadi demi harga diri kamu, kamu bilang siap. Iya. Gaspol. Gaspol. Suami aswaja pantang tarawih yang 11. Haji. Tapi baru 4 rakaat istri sudah bertanya, rakaat berapa sih ini, lama banget. Tadinya mau 23, turun kembali jadi 11 ya. Pokoknya begini Mang. Iya. Tarawih tidak keburu di masjid, laksanakan di rumah. Iya. Kan kata Nabi, nauwiru buyutakum bis sholat. Terangilah rumah kalian itu dengan sholat. Dengan sholat apa? Dengan sholat sunat. Jadi bagus kamu sholat sunat di rumah dengan istrimu, anakmu ngikuti, itu bagus. Rumah tangga kita itu akan terang. As-sholatu nur, sholat sunat itu akan menjadi cahaya. Cahaya di rumah kita, cahaya di rumah batin kita, cahaya di hati kita, cahaya di pikiran kita, cahaya di seluruh dimensi kehidupan kita. Luar biasa sholat tarawih itu. Tidak keburu di masjid, sholatlah di rumah dengan istri. Tidak apa-apa, pahalanya tetap kita dapatkan. Tarawih sunnah kan ya, sebagaimana sunnah lain mungkin katanya ada keterangannya Pak Haji, kalau bahkan sholat sunat rawatib bagusnya di rumah katanya. Di rumah. Itulah untuk nur tadi Pak Haji ya, untuk jadi cahaya. Cahaya. Oke, luar biasa. Pak Haji Aang, ternyata banyak keutamaan tarawih ini dan luar biasa sekali fadilahnya dari tarawih ini. Nah, tapi pertanyaannya kenapa banyak yang tidak tertarik terhadap tarawih ini? Pahami? Tarawih itu kan sajian ruhani. Benar. Nah, sajian ruhani itu akan tertarik bagi mereka yang sehat ruhaninya. Kalau ruhaninya sakit, sehebat apapun Allah ngasih informasi, sederas apapun Rasulullah misalnya ngasih motivasi, bahwa sholat tarawih itu bisa menghapus jejak dosa kita. Dengan sholat tarawih itu dekat antara kita dengan cita-cita kita. Dengan sholat tarawih itu kita tinggikan derajat kita. Kalau orang yang ruhaninya sakit, mual kabita, Mang. Berarti kalau ada di antara kita malas salat tarawih, something wrong. Ada sesuatu yang salah dan sakit dengan ruhaninya. Waduh. Contoh, Bang Bren punya penyakit hipertensi. Iya, Bang Bren punya penyakit misalnya apa? Kolesterol. Ya, contoh ya. Bang Bren punya penyakit darah tinggi misalnya. Lalu makanlah kita di pesta pernikahan. Iya. Ada sate kambing. Ada gulai kambing, ada stik kambing, rendang daging. Kira-kira akan tertarik nggak? Ya Allah, Pak. Nggak bakal tertarik. Mang, kenapa tuh makan sate kambing? Bro, kolesterol. Kambing guling nikmat. Hipertensi. Iga bakar. Kenapa tidak tertarik? Karena punya penyakit. Kenapa orang tidak tertarik pada indahnya sholat tarawih?
Karena ruhaninya ada yang sakit. Ada yang sakit. Ada yang sakit. Dia gitu. Di sisi lain juga, kenapa banyak orang yang tidak tertarik untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan sunat taraweh? Karena dianggap taraweh itu ripuh. Taraweh itu dianggap riweuh. Kenapa? Karena tarawih dianggap bukan kebutuhan, tapi hanya sekedar perintah. Tapi kalau tarawih dianggap sebagai kebutuhan, oh saya ini pengen dosa-dosa dihapus. Saya tuh pengen sampai pada cita-cita. Saya tuh pengen ditinggikan derajat. Maka sesibuk apapun, dia akan mementingkan tarawih. Tidak hanya itu, pengen saya tarawihnya benar-benar. Merasa di tanah air tarawihnya biasa. Orang sengaja berangkat umroh di bulan suci Ramadan supaya bisa tarawih dengan Imam Sudais di Mekah. Masya Allah. Supaya bisa jadi makmum Imam Surem di Mekah. Bayar mahal, maafin muskilah, tenanon puluhan juta. Yang penting dosa saya dihapuskan. Masya Allah. Itu orang yang ruhaninya sudah sehat, berapapun mahalnya akan dibeli demi sajian ruhani atau demi kesehatan ruhani mereka. Tapi bagi mereka yang ruhaninya sakit, mereka tidak akan tertarik sederas apapun Rasulullah ngasih motivasi. Lebar Pak Haji. Sayang banget. Sayang banget. Sayang banget. Jamuan Ramadan sudah banyak, salah satunya taraweh ini kita tapi ditinggalkan. Oke. Lebar Pak Haji. Gitu, lebar Bang. Oke, Pak Haji Aang, itu ya Sobat Ngadem semua, banyak ternyata fadilah dan keutamaan dari sholat tarawih ini. Dari mulai tadi ditinggikan derajat kita, kemudian cita-cita kita akan tercapai Pak Haji ya, dan lain sebagainya. Pokoknya sayang banget kalau kita sampai meninggalkan sholat tarawih ini di bulan suci Ramadan yang penuh dengan jamuan Allah. Pak Haji Aang, ada pesan-pesan terakhir buat Sobat Ngadem di rumah, silakan. Oke, Sobat Ngadem, pertama, hadiah tak selalu terbungkus indah. Kadang Allah membungkusnya dengan lelah. Namun yakinlah di dalamnya pasti ada berkah dan indah. Itulah sholat taraweh. Kedua, ingatlah tujuan taraweh untuk sholat, bukan nyari ahwat. Hati-hati, kamu nanti ketemu ahwat berduri. Yang kayak gimana ahwat berduri teh Pak Haji? Ketiga, jangan menikah dengan laki-laki yang suka kabur lagi sholat taraweh. Iya. Kenapa? Tuhan saja digostingin, apalagi kamu. Keempat, kebaikan itu seperti celana dalam. Semua orang pasti punya. Karena itu stop bulan Ramadan ini, jangan pamer kebaikan. Jangan pamer kebaikan. Malu. Oke, itu saja. Oke Sobat Ngadem, semoga kita semua bisa menjemput jamuan Allah dengan memaksimalkan tarawih kita. Yuk kita tarawih dengan niat yang tulus untuk ihya'us sunnah, bukan untuk nyari akhwat tadi Pak Haji ya. Betul. Terkait nanti pas pulang tarawih kita dapat akhwat, itu berarti bonusnya. Bonus. Oke Pak Haji Aang, jawaban atas pertanyaan ini? Jangan dianggap yang paling benar. Tanya pada narasumber yang lain, sebab di Indonesia itu gudangnya orang-orang pinter. Oke. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Saya Aang Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar KT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.